Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa bersyukur ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran sejarah Islam atau sirah. Nah, kelas berapa anak? Kelas 5 ya. Kelas 5 pelajaran sirah. Di sini kita akan membahas yang pertama kali kita akan bahas adalah tentang Khulafaur Rasyidin atau khalifah. Nah, sudah paham khalifah itu apa? Nah, nanti Ustazah akan jelaskan ya. Pertama, Ustazah mau menjelaskan dulu keadaan muslim setelah Rasul wafat. Ketika tersebarnya wafat Rasulullah, para sahabat saling berselisih dalam menyikapi berita tersebut. Ada yang mengatakan bahwa Rasul itu belum wafat, ada yang menyatakan bahwa Rasul itu sudah wafat. Kemudian Abu Bakar, ada seseorang yang mendatangi Abu Bakar. Nah, kemudian Abu Bakar datang dan melihat keadaan Rasul dan menyatakan bahwa beliau benar-benar sudah wafat. Jadi setelah itu Abu Bakar keluar menemui kerumunan manusia dan berbicara kepada mereka, menjelaskan bahwa Rasul sudah wafat sambil membacakan firman Allah surat Ali Imran ayat 114 yang artinya, Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Ini ungkapan Abu Bakar kepada muslim yang sedang berkerumun di depan tadi. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia telah dapat mendatangkan murtad kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar tadi, banyak atau ada beberapa orang yang murtad. Murtad apa anak? Keluar dari Islam. Dan ada pula kelompok yang mereka tidak mau membayar zakat kepada Khalifah Abu Bakar. Nah, Khalifah Abu Bakar ini yaitu sebagai penggantinya Rasulullah. Dengan terpilihnya Abu Bakar menjadi seorang khalifah, maka gerakan suku-suku ini dapat ditumbas. Dan akhirnya banyak dari mereka yang kembali ke Islam. Banyak yang ditebas, maksudnya banyak yang diluruskan lagi ajarannya, bahwa ini loh ajaran yang benar, Islam itu sebenarnya benar, kamu kenapa keluar dari Islam. Kemudian setelah kita mengetahui wafatnya Rasul itu, kita akan membahas tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Al-Khulafa dari kata khalifah, artinya pemimpin umum dalam urusan agama dan dunia setelah Rasulullah ya. Jadi khulafa dari khalifah itu artinya pemimpin setelah Rasul wafat. Sedangkan ar-rasyidun dari kata rasyid artinya orang-orang yang lurus di atas jalan kebenaran. Nah, sedangkan khulafa ar-rasyidin adalah para pemimpin yang lurus di atas jalan kebenaran. Oke, paham ya? Pemimpin yang lurus di atas jalan kebenaran. Selanjutnya, pengertian. Nah, pengertian dari Khulafaur Rasyidin itu ada dua. Yang pertama, sebagai penyampai risalah. Penyampai risalah itu Nabi Muhammad dipilih Allah untuk menyampaikan risalah darinya dan membuat syariat untuk umatnya. Kedua, adalah pemimpin kaum muslimin, yaitu mengarahkan kaum muslim kepada kebenaran dan menjauhkan mereka dari keburukan. Peranan pertama ini berakhir dengan wafatnya beliau, Nabi Muhammad. Peranan ini tidak dapat digantikan oleh siapapun karena beliau adalah nabi yang terakhir dan tidak ada nabi setelahnya. Nah, adapun untuk peranan yang kedua, yaitu sebagai pemimpin kaum muslim, itu dapat digantikan oleh khalifah
yaitu setelah Nabi wafat digantikan oleh siapa anak? Oleh Abu Bakar. Karena apabila umat tidak memiliki pemimpinnya, tidak memiliki pemimpin, maka akan terjadi banyak perselisihan dan umat akan bercerai-berai. Nah, kemudian nomor 2 ini, pemimpin kaum muslim ini yaitu dinamakan, pada saat itu dinamakan khalifah ya. Tadi khalifah sudah dijelaskan, artinya adalah para pemimpin yang lurus di atas jalan kebenaran. Oke. Siapa saja Khulafaur Rasyidin itu? Yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Nah, Abu Bakar itu terkenal dengan rendah hati, berhati tenang, sederhana, penyabar, adil, dan suka musyawarah. Terus kemudian Umar bin Khattab itu terkenal keberaniannya, suka bermusyawarah dan bijaksana, bersikap adil, bersikap toleransi, bersikap sederhana, jujur, dan bijaksana. Sedangkan Utsman itu terkenal cerdas dan pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah sebagai panglima perang, pemberani, dan gagah perkasa. Sedangkan Ali bin Abi Thalib itu terkenal cerdas, pandai, pemberani, sabar, tabah sebagai panglima perang, pemberani, dan gagah perkasa. Jadi hampir sama ya antara Utsman dan Ali. Selanjutnya, nah keberhasilan di kepemimpinan Abu Bakar itu apa saja, yaitu berhasil memerangi orang murtad yang tadi. Setelah Rasul wafat, banyak orang yang keluar dari Islam, kemudian dibasmi sama Abu Bakar. Membasmi nabi palsu, juga mereka yang ingkar atas kewajiban zakat. Berhasil mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk mushaf. Berhasil melakukan penaklukan di sejumlah wilayah seperti Irak dan juga Suriah. Prestasi Umar bin Khattab yaitu perluasan wilayah. Perluasan wilayah saat itu terjadi besar-besaran yang dikenal dengan Futuhat al-Islamiyah, menata administrasi dan keuangan pemerintahan. Pada saat itu, Umar membentuk Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara dan Dewan Perang yang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Kemudian, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu prestasinya adalah kodifikasi mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, perluasan wilayah, melanjutkan dari kepemimpinannya Umar bin Khattab. Selanjutnya, Ali bin Abi Thalib, yaitu dalam perluasan dakwah Islam, perluasan wilayah, Islam telah sampai di daerah Sind yang terletak di bagian barat India. Dalam urusan politik, mengganti gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya, serta membasmi para pemberontak dan pembangkang kekhalifahan. Sedangkan dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib itu membangun kota Kufah dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Nah, karena Ali terkenal kecerdasannya dalam ilmu pengetahuan, dikenal sebagai pembina yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu. Ia mempunyai murid yang sangat cerdas bernama Aswad ad-Du'ali yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu untuk meluruskan bacaan dan pemahaman terhadap hadis dan Al-Quran. Ilmu nahwu itu membahas tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa dalam bahasa Arab. Selanjutnya, masa pemimpinan Abu Bakar itu selama 2 tahun 5 bulan ya, 2 tahun 5 bulan. Kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab selama 10 tahun 5 bulan. Nah, selanjutnya Utsman bin Affan selama 12 tahun. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib selama 5 tahun. Jadi yang paling lama memimpin adalah Utsman bin Affan. Yang paling singkat adalah Abu Bakar. Ya, paham? Nah, sampai sini paham dari penjelasannya Ustazah. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan buku Sejarah Islam halaman 6 yang Romawi 2 ya naknya.
anak yang 10 soal itu saja. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.